membawa pengharapan. Mazmur 119 ayat 116. Silakan Bu. Mazmur 119 ayat 116. Mazmur 119 ayat 116 demikian. Tolonglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapan-Mu. Iya. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, Tuhan, Engkau telah berjanji akan memeliharakan hidupku. Jangan biarkan seorang pun berkata bahwa Allah tidak memenuhi harapanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab kita, ya, antara PL dan PB, atau PL diakhiri dengan Maleaki dan PB diawali dengan Matius, itu kalau kita lihat di dalam Alkitab kita rasanya tidak terjadi apa-apa, tidak ada kisah apa-apa. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara tahu, ada kertas putih yang memutuskan hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, yang sudah seringkali saya sampaikan bahwa pada masa itu antara perjanjian lama kepada perjanjian baru ada masa selama 400 tahun Allah tidak berbicara kepada umatnya. Ya, ini adalah satu masa, satu waktu di mana kalau boleh saya katakan Allah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dan dari sejarah yang ada, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, antara 400 tahun itu atau akhir daripada Maleaki lalu sampai kepada Matius, itu adalah masa-masa yang kelam bagi bangsa Israel, karena dimulai dengan kehadiran daripada Yunani dipimpin oleh Alexander, lalu kemudian dilanjutkan dengan bangsa-bangsa yang lain sampai akhirnya kepada Romawi. Jadi 400 tahun itu kebiasaan-kebiasaan beribadah, kebiasaan-kebiasaan beragama yang biasa dilakukan oleh bangsa Israel dihilangkan semua, ya. Akhirnya setelah 400 tahun diawali dengan Matius, barulah kita boleh mendapati kelangsungan kisah daripada kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kembali di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Matius, mungkin saudara bertanya, kenapa di dalam perjanjian baru yang pertama itu kok bukan Wahyu, ya, atau Wahyu Kusuma Dewi kira-kira, tetapi diawali dengan Matius? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, menarik memang. Matius ini adalah orang Lewi dan dia mempunyai pekerjaan sebagai pemungut cukai. Dan kalau pemungut cukai pada masa itu sudah dicap sebagai seorang yang tidak benar. Mengapa demikian? Karena pada saat itu yang dinamakan pemungut cukai, dia berfungsi ganda. Di sisi yang lain dia menarik pajak untuk pemerintah Romawi, di sisi yang lain dia juga menarik pajak untuk dirinya sendiri. Bahkan pajak yang ditarik untuk dirinya sendiri itu lebih besar dari ketentuan yang ada, ya. Sehingga dengan kata lain, pemungut cukai itu sungguh-sungguh satu hal yang menyedihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan daripada Lewi ini, dia dipakai untuk menulis Injil Matius. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, Injil Matius itu dimulai dengan silsilah, ya. Itu dulu kalau sudah
Doa pagi lalu sampai kepada silsilah ini rasa-rasanya bosen ya. Ini anaknya ini, lalu kemudian punya anak ini, kemudian diteruskan lagi. Tetapi yang menarik dari apa yang dituliskan oleh Matius sebenarnya menegaskan bahwa keberadaan daripada Yesus itu adalah sungguh-sungguh dari keturunan Daud ya. Di sana mulai daripada Abraham, lalu kemudian sampai dengan Daud, lalu Daud sampai kepada Yusuf. Itu kita boleh melihat perjalanan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus adalah betul-betul pewaris daripada kerajaan Daud. Karena bangsa Israel 400 tahun tidak ada pemerintahan yang berasal dari keturunan Daud. Mereka dari bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang jauh yang menjajah di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, dan kita boleh melihat Matius ini luar biasa. Dia tidak hanya menulis silsilah, tetapi ada banyak hal yang secara khusus dia menyampaikan berita tentang Yesus, ya. Dan berita tentang Yesus ini adalah sebuah pengharapan. Tadi sudah kita baca di dalam Mazmur 119, 116, bagaimana di sana dikatakan bahwa Tuhan itu adalah pengharapan di dalam kehidupan kita. Kita ingat ketika bangsa Israel berada di Mesir, dimulai dengan Yakub yang membawa keluarganya lebih kurang 60 orang, tetapi setelah sekitar kurang lebih 430-450 tahun, jumlah bangsa Israel di Mesir dilipat gandakan menjadi 2 juta orang. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Dengan kata lain, ketika Tuhan hendak membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan dengan dipimpin oleh Musa, Tuhan sudah menyiapkan penduduk bagi tanah perjanjian yang begitu luar biasa. Dan yang menarik, orang-orang ini oleh Tuhan tidak langsung dibawa ke tanah perjanjian, tetapi mereka harus melewati ujian di padang gurun. Jadi artinya Tuhan mau supaya bangsa Israel selama 450 tahun di Mesir, mereka nyaris, kalau boleh saya katakan, sama sekali tidak ada hal-hal yang spesifik di dalam ibadahnya. Tetapi kalau boleh saya katakan ibadahnya gitu ya, mungkin kalau boleh saya katakan kolo-kolo begitu ya. Sampai akhirnya ketika mereka di padang gurun didisiplin oleh Tuhan luar biasa untuk mereka boleh mengenal Allah Yahweh itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh bangsa Israel selama 450 tahun membawa di dalam kehidupan mereka mengenal Allah. Meskipun pada kenyataannya mereka belum sungguh-sungguh, rupanya untuk membuat bangsa Israel sungguh-sungguh ada proses yang dialami. Bagaimana mereka jatuh bangun seperti yang dituliskan oleh kitab Hakim-Hakim. Setiap kali mereka jatuh, mereka dikuasai oleh bangsa lain, mereka ditolong oleh Tuhan melalui hakim-hakim yang Tuhan munculkan, dan itu terus berulang-ulang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya hal ini juga terjadi pada masa-masa menjelang daripada pada masa-masa perjanjian baru. Di sana Tuhan melahirkan Yesus. Di sana Tuhan menyatakan dirinya langsung kepada manusia. Saudara, yang menarik, kelahiran daripada Yesus, benih yang dikandung oleh Maria, itu bukan benih dari laki-laki ya. Jadi kalau boleh saya katakan, Tuhan hanya pinjem rahimnya Maria. Dan selama itu Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf. Dan kita tahu di mana di sana Roh Kudus yang ada di dalam rahim daripada Maria sampai kemudian Maria melahirkan. Dan kalau perhatikan seperti yang saya kirim tadi pagi ya,
di mana di sana itu di Turin itu ada satu bukti kain kafan yang dipakai saat membungkus Yesus setelah disalibkan. Jadi ceritanya kain kafan itu perjalanannya sangat panjang sekali. Nah, kita boleh melihat di sana bahwa yang menarik, kromosom laki-laki tidak ada di dalam kain kafan itu. Jadi kain kafan itu hanya kromosom laki-laki, tidak ada kromosom perempuan. Jadi artinya benih yang dikandung oleh Maria itu hanya ada benih laki-laki, tidak tercampur dengan perempuan, tidak tercampur dengan segala macam. Jadi betul-betul benih ilahi yang dikandung oleh Maria. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, selama perjalanan kisah daripada Yesus yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita boleh mendapati tidak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh Yesus yang melanggar firman Allah. Semuanya justru menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kalau boleh saya katakan, memang Yesus itu sungguh-sungguh Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanannya kita boleh melihat bahwa kisah daripada Yesus tidak bisa dilepaskan dengan kelahirannya yang ada di Bethlehem. Bethlehem atau rumah roti, Bait dan Lechem, rumah roti. Dan kita ingat mengenai Bethlehem itu di masa-masa yang lalu, kisah daripada Yakub yang pernah bermimpi melihat anak tangga di mana malaikat naik turun di sana. Nah, Bethlehem ini sebenarnya bukan kota yang besar, dia kota yang kecil. Justru Yesus dilahirkan di sana. Dan dalam Mika di sana dikatakan Bethlehem yang orang bilang itu kecil, tetapi justru dimuliakan oleh Tuhan. Dan salah satu hal yang menarik dari Bethlehem ini adalah kunjungan dari orang-orang Majus, dari imam-imam Zoroaster atau imam-imam pemuja dewa matahari yang ada di Irak. Itu jaraknya ratusan kilo, mungkin bisa ribuan kilo. Tetapi kita boleh melihat orang-orang Majus itu justru datang kepada Tuhan dengan memakai apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka sebagai ahli perbintangan. Dikatakan di dalam firman Allah bahwa mereka melihat bintang yang besar yang sebelumnya tidak pernah muncul tetapi sekarang muncul. Perjalanan orang Majus dari Iran sampai dengan Bethlehem itu kurang lebih 1 tahun. Sehingga saat itu Herodes memerintahkan supaya membunuh bayi-bayi bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Jadi rupanya Herodes ini juga sudah memperkirakan kira-kira bayi Yesus ketika dikunjungi oleh orang Majus kira-kira berumur 1 tahun lebih lah. Dan itu yang dilakukan oleh Herodes. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran daripada Yesus sampai terdengar, kalau boleh saya katakan pada masa itu sampai ke ujung dunia, ya. Jadi saudara bisa bayangkan orang-orang yang ada di Iran, para imam-imam Zoroaster ini di tengah kesibukannya justru mereka diperkenalkan oleh Allah kepada Tuhan Yesus. Dan itu yang menjadikan mengapa di Iran, di Irak ada banyak orang Kristen, meskipun sekarang akibat krisis yang terjadi jumlahnya memang tidak seperti dulu, ya. Dan ini menjadi doa buat kita untuk supaya ada banyak kembali orang-orang percaya yang ada di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bethlehem itu mempunyai arti rumah roti, ya. Dan di sisi yang lain Yesus juga menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Bukan kebetulan, tetapi ini memang sudah ada di dalam rencananya Allah. Bagaimana ketika Yesus dinyatakan kepada manusia sebagai roti hidup, Yesus mengatakan bahwa kalau mereka memakannya mereka tidak akan mati. Dengan mengenal kepada Yesus artinya memberikan pengharapan
di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, satu hal mungkin Bapak Ibu Saudara sempat pernah membayangkan dan pernah memikirkan. Bagaimana ketika Yesus melayani selama lebih kurang 3,5 tahun, satu hal yang menarik. Yesus melayani rata-rata orang yang sudah puluhan tahun, buta puluhan tahun sejak dari lahir, lumpuh sejak dari lahir puluhan tahun, dan itu kasus-kasus yang luar biasa. Dan mungkin kalau sekarang mungkin dokter sudah angkat tangan, bahkan mungkin ahli-ahli kesehatan sudah angkat koper ya, tidak lagi mau menolong. Karena itu adalah penyakit dari bawaan, penyakit sudah sejak dari lahir kalau boleh saya katakan. Tetapi kita lihat tidak ada yang mustahil ketika Yesus datang dan ketika Yesus menjamah kehidupan mereka. Saya hanya mencoba membayangkan mereka yang sakit buta sejak lahir, tidak melihat apapun juga yang ada di dunia ini. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, matanya dijamah dan dicelikkan oleh Tuhan. Puluhan tahun tidak melihat apa-apa, ya. Ada satu lagu orang buta, dia menyanyikan lagu ada gajah ya katanya, telinganya besar katanya. Karena apa? Karena dia tidak tahu, sehingga ketika nyanyi selalu ditambahi dengan katanya. Dan itu terjadi ketika Yesus belum menjamah di dalam kehidupan mereka. Lalu hal yang menarik bahwa Yesus itu memberikan pengharapan, kehadirannya memberikan pengharapan. Pada masa itu kalau ada orang berbuat zina, dia pasti akan dilempari batu sampai mati. Tetapi beda ketika Yesus menjumpai perempuan yang berbuat zina seorang. Artinya yang menarik di sini adalah yang dibawa hanya perempuannya, laki-lakinya dibiarkan lolos. Ini adalah sebuah ketimpangan keadilan yang hari-hari ini juga sedang kita lihat di sekitar kita. Artinya Natal itu selalu up to date. Dia tidak pernah ketinggalan zaman. Kehadiran Natal selalu memberikan pengharapan atas setiap kehidupan kita. Dan perempuan itu hanya pasrah ketika orang-orang bilang wanita ini sudah berbuat dosa dan dia harus dilempari batu sampai mati. Tetapi yang beda adalah Yesus. Dan Yesus menulis satu kalimat di atas tanah, lalu kemudian Yesus katakan, jika ada di antara kalian yang tidak pernah berdosa, silakan melempari wanita ini dengan batu yang pertama. Dan setelah Yesus mengatakan demikian, semua orang pergi. Karena pada kenyataannya semua orang telah berbuat dosa. Dan Yesus katakan kepada perempuan itu, aku juga tidak akan menghukummu. Dan perempuan itu akhirnya pergi. Dan diperkirakan, ya, ini diperkirakan karena di situ tidak disebutkan, perempuan ini adalah Maria Magdalena. Orang yang begitu setia menunggu Yesus ketika disalib sampai Yesus diturunkan. Bahkan dia pernah mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, lalu kemudian menyeka dengan rambutnya. Sebuah tindakan, firman Tuhan katakan, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan dikenang sepanjang masa. Dan itu yang dilakukan oleh Maria Magdalena terhadap Yesus. Bapak Ibu Saudara, pengharapan kepada Yesus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, ya. Artinya ketika di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita, apa yang hari ini menjadi masalah, menjadi persoalan, menjadi beban, ketika Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, Yesus pasti akan menolong. Lazarus yang mati, bahkan dikatakan sudah mati 4 hari, sesuatu hal yang mustahil. Bahkan orang-orang yang hadir di sana mengatakan, apa yang akan dibuat oleh Yesus?
Lazarus sudah mati 4 hari dan tidak mungkin Yesus akan membangkitkan. Apa yang dipikirkan oleh orang terhadap Yesus adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, sesuatu hal yang mustahil, dan itu bisa dilakukan oleh Tuhan. Hari ini jika saudara menghadapi sesuatu hal yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin bagi diri kita manusia, tetapi bisa bagi Tuhan. Mustahil bagi kita sebagai manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu yang dilakukan oleh Tuhan ketika dikubur. Dia meminta supaya batu kubur digulingkan, dan Tuhan memanggil Lazarus, dan Lazarus bangkit. Hari-hari ini saya tidak tahu ketika saudara datang pada pagi ini apa yang ada di dalam kehidupan saudara. Apakah kehidupan saudara membawa kematian? Artinya bisnis saudara lagi menghadapi kematian, rumah tangga saudara sedang menghadapi kematian, penyakit saudara sedang menghadapi kematian. Jawabannya, Yesus yang mampu membangkitkan, Yesus yang mampu menghidupkan. Yang tidak mungkin bagi kita, bagi Tuhan Yesus bisa. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau sambut kehadiran Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan itu hadir di dalam kehidupan kita. Pengharapan kepada Yesus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena bagi Tuhan yang ada itu bisa dan selalu bisa. Dapat, selalu dapat di dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mau menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Jika pagi hari ini ada beban berat, ada hal yang mustahil dalam kehidupan saudara, bawa kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Tidak hanya pertolongan-Mu, tetapi aku butuh mujizat-Mu. Siapa yang percaya, dia pasti akan mendapat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.